warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang sholih dan sholihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang sholih dan sholihah, hari ini kita masuk dalam pembahasan BSI tentang fikih air ya. Di belakang Ustazah bisa dilihat ya, ini adalah danau buatan ya, semacam bendungan kecil gitu yang airnya sangat banyak teman-teman di belakang sini. Di mana di lokasinya nih teman-teman mungkin bisa menebak ya dari lokasi yang tadi Ustazah putarkan ya, di Bandara Samsudinor. Nah, di sini teman-teman, ini adalah contoh air mutlak atau air yang suci lagi mensucikan. Air seperti ini bisa digunakan untuk berwudu teman-teman ya, bisa untuk berwudu dan bahkan mandi wajib ya, boleh di sini ya, tapi harus, kalau di sini berarti harus tertutup tetap auratnya ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah contoh tadi air yang suci lagi mensucikan. Dan syaratnya itu adalah jumlahnya banyak gitu ya, jumlahnya banyak, bisa digunakan untuk berwudu, bisa juga untuk mandi wajib ya teman-teman ya. Mungkin setelah ini nanti kita akan perjelas lagi penjelasannya. Tetap diperhatikan dan semoga amal yang kita lakukan adalah amal yang terbaik ya. Kita melaksanakan ibadah kita ya, sholat kita itu dalam keadaan yang terbaik. Dengan apa? Dengan kita melakukan syarat sahnya ya, yakni suci dari hadas dan najis ya teman-teman. Bina Saksiyah Islamiyah edisi Fikih Islam, macam-macam air. Teman-teman tadi sudah lihat ya, kolam besar sekali ya, bendungan atau seperti danau buatan tadi ya di Bandara Samsudinor. Di situ teman-teman bisa lihat ya, itu bisa untuk berwudu teman-teman. Bahkan boleh langsung diambil airnya ya, boleh langsung kita ambil pakai tangan ya. Nah, sama halnya seperti di sungai misalnya, atau di laut ya. Nah, boleh. Atau di kolam besar nih, seperti biasanya di daerah-daerah hulu sungai itu masih banyak tempat wudhu yang kolam seperti ini ya. Jadi orang langsung di sana mengambil airnya langsung menggunakan tangan karena jumlahnya yang banyak, sehingga airnya bisa langsung diambil menggunakan tangan. Ada juga kan dengan keran, kalau kita lihat ya di masjid-masjid di tempat kita itu menggunakan keran. Nah, terus bagaimana kalau airnya itu sedikit di dalam ember? Nah, maka caranya adalah kita ambil menggunakan ember ya, menggunakan gayung ya. Kita ambil menggunakan gayung, kemudian kita berwudu ya, berwudu dengan gayung tersebut. Tidak boleh kita masukkan tangan kita langsung wudu, misalnya di ember itu kecipratan ya, masuk kembali airnya, maka tidak boleh seperti itu. Maka caranya adalah dengan gayung dan berhati-hati supaya air bekas kita wudu itu tidak terciprat kembali ke ember tadi ya. Nah, dilihat dari segi hukumnya, air itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Nah, nama airnya adalah air mutlak ya. Kemarin sudah kita pernah membahas tentang air mutlak, yakni air suci dan mensucikan. Artinya airnya masih murni, dapat digunakan untuk bersuci dan juga tidak makruh. Yang kedua adalah air suci dan mensucikan juga, tapi makruh digunakan. Kalau makruh itu kan kemarin kita sudah membahas bahwa
Kalau makruh itu ya, apabila kita bisa meninggalkannya maka kita akan dapat pahala ya. Tapi kalaupun kita kerjakan atau kita pakai itu tidak apa-apa ya. Nah, yakni di situ air musyammas ya. Air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam yang bukan emas. Contohnya misalnya di dalam penampungan besi yang terbuat dari besi atau aluminium ya. Kemudian yang dipanaskan di terik matahari. Nah, makanya itu disebut air makruh teman-teman untuk berwudu. Tapi boleh kita gunakan ya. Dia tetap air suci dan mensucikan, bisa digunakan wudu ya. Tapi di situ hukumnya makruh. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal yang telah digunakan untuk bersuci ya, yakni menghilangkan hadas dan najis yang tidak berubah rupanya ya, rasa dan baunya. Nah, itu namanya air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Yang keempat, air muntanajis. Nah, yaitu air yang kemasukan najis ya. Itu juga tidak boleh untuk berwudu. Nah, ini tadi air mutlak ya. Ada di sini 7 macam air mutlak. Ada air embun, air hujan, air salju, atau air es yang sudah mencair ya. Kemudian air dari mata air ya. Kemudian air perigi atau air sumur ya. Air laut dan air sungai. Nah, itu bisa digunakan untuk berwudu ya teman-teman. Nah, ini bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, kemudian mandi wajib ya, membersihkan najis juga. Disebut juga air yang suci lagi mensucikan atau air mutlak. Kalau ini bagaimana? Ada air teh ustazah, kan airnya suci ya. Apakah boleh untuk berwudu? Nah, kalau air teh, air kopi, dia memang suci teman-teman, tetapi dia tidak mensucikan ya, tidak bisa digunakan untuk berwudu. Nah, sama tadi juga air yang misalnya dari ember gitu ya, kita ambil untuk berwudu kemudian kecipratan. Nah, itu namanya air mustakmal ya, tidak boleh lagi air yang kecipratan bekas wudhu tadi, air yang sudah digunakan untuk berwudhu digunakan untuk bersuci atau berwudhu lagi, maka itu tidak boleh, tidak sah nanti wudhunya. Makanya tadi kalau wudhunya pakai ember yang kecil, maka kita gunakan gayung ya, kita jaga supaya airnya tidak terciprat ya ke dalam ember tadi. Selanjutnya ada air makruh. Nah, air makruh ini yang tadi terpanaskan dengan panas matahari, airnya di dalam bejana yang terbuat dari besi atau dari logam yang bukan emas ya, misalnya besi tadi, maka itu airnya makruh digunakan untuk berwudu atau bersuci ya. Selanjutnya terakhir adalah air najis, air yang sudah termasuk kemasukan najis, misalnya kena BAK, kena BAB, kotoran yang misalnya ada air di ini itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, atau sudah terkena najis misalnya dijilati anjing, maka itu tidak boleh untuk berwudu. Ya teman-teman, terakhir pesan ustazah adalah selalu mengupayakan beramal dengan amal yang baik. Semoga Allah meridhoi setiap amal kita lah. Syukron jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.